Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ex-MU ini juga dukung setan merah Boyong Olise. Nama Michael Olise didorong ke manajemen Manchester United untuk memperkuat sektor sayap. Ex-penyerang MU Teddy Sheringham pun setuju. MU diperkirakan akan memperkuat sektor sayap khususnya di sisi kanan yang musim lalu kehilangan banyak potensi. Praktis hanya Alejandro Garnacho yang cukup bisa diandalkan, sementara Anthony melempem dan Jadon Sancho dibuang ke Borussia Dortmund. Michael Olise yang bersinar bersama Crystal Palace musim lalu diusulkan untuk menambal posisi tersebut. Ia mencetak 10 gol dan 6 assist dari hanya 19 penampilan di Premier League 2023-2024 kemarin. Performa yang impresif mengingat ia juga diganggu cedera hamstring. Legenda MU Lee Sharpe berharap manajemen serius mempertimbangkan Olise, pandangan yang disetujui oleh Teddy Sheringham. Saya ingin melihat Michael Olise sebagai pemain Manchester United. Dia berada di puncak permainannya untuk Crystal Palace selama beberapa bulan terakhir untuk musim kemarin, dan dia harus ada di puncak daftar incaran United, ujar Sheringham dilansir Metro. Saya menyukainya sebagai winger dan United harus melihat ke pemain-pemain yang menjadi alasan klub mereka tampil baik, dalam hal ini Crystal Palace. Para pemain top yang seperti itu United harus mengejar mereka, imbuhnya. Olise menjadi satu dari sejumlah pemain Crystal Palace yang bersinar, membawa tim finish ke-10 di Liga Inggris. Selain Olise ada pula Eberechi Eze, Jean Mateta, Marc Guehi, dan Tariq Marshall yang naik popularitasnya. Alasan para manajer tolak MU, gaji kecil, dana transfer minim. MU awalnya berencana memecat Erik ten Hag setelah dilakukan evaluasi di akhir musim 2023-2024. Ten Hag dianggap mengecewakan karena gagal membawa MU bersaing di papan atas dan tidak bisa lolos ke Liga Champions. Sayangnya dari banyak nama yang beredar, tidak satupun yang tertarik menangani MU. Sebut saja Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, dan Gareth Southgate sudah didekati. Terakhir adalah Tuchel yang memutuskan tidak melanjutkan negosiasi dengan MU dengan dalih ingin istirahat melatih dulu. Menurut The Times, ada 2 faktor utama mengapa MU kesulitan mencari manajer. Yang pertama adalah gaji yang ditawarkan terbilang kecil untuk klub sebesar MU. Para manajer itu merasa apa yang didapat tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang dipikul. Yang kedua adalah soal budget tim di bursa transfer musim panas. Dengan target bersaing di papan atas musim depan, MU rupanya cuma menyediakan setidaknya 35 juta pound untuk belanja pemain. Alhasil para calon manajer itu mundur karena tidak mungkin memenuhi target jika tidak disokong finansial yang bagus. Ratcliffe tidak ingin MU membuang-buang uang lagi dan memperketat pengeluaran seminimal mungkin. Satu-satunya cara adalah melepas dulu para pemain bergaji tinggi agar bisa mendapatkan uang untuk belanja pemain. Wajar jika akhirnya MU memilih untuk mempertahankan Ten Hag dan memberikannya kontrak baru berdurasi 2 tahun. Gonzalo Inacio, target baru Manchester United dan Liverpool usai drama transfer Cody Gakpo. Manchester United membutuhkan bek baru untuk mengarungi musim depan. Selain Rafael Varane yang angkat kaki, masa depan Harry Maguire juga tidak pasti. Jika tidak mendapatkan jaminan bermain, Maguire diyakini akan mencari tim lain. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United dan Liverpool punya selera yang sama dalam mencari bek. Kedua tim itu sama-sama melirik Gonzalo Inacio. Gonzalo Inacio adalah pemain asal Portugal yang menempa ilmu sepak bola di Sporting. Pada musim ini, Inacio tampil dalam 49 pertandingan dengan catatan 4 gol dan 1 assist. Selain menjadi palang pintu, Gonzalo Inacio juga bisa digeser sebagai bek kiri. Selain itu, ia juga mampu menjalani peran sebagai gelandang bertahan. Fabrizio Romano melaporkan jika Gonzalo Inacio memiliki klausul rilis senilai 60 juta euro. Saat ini Man United atau Liverpool belum mengambil langkah konkret untuk menebus Inacio sesuai dengan klausul pelepasan. Menariknya, ini adalah episode berikutnya dari persaingan Liverpool dan Man United di bursa transfer. Sebelumnya, kedua tim tersebut sama-sama mengejar tanda tangan Cody Gakpo, ketika itu Liverpool yang menjadi pemenang. Padahal Gakpo sudah sangat dekat menuju Old Trafford. Pada musim panas sebelum bergabung dengan Liverpool, saya berhubungan dengan Manchester United. Saya juga berbicara dengan Ten Hag, dia juga orang Belanda, jadi ya saya berbicara dengannya, urai Gakpo kepada Sky Sports.
Namun pada akhirnya tidak tercapai dan hanya itu saja. Pada musim dingin Liverpool datang dan itu keputusan terbaik untuk saya, papar sang pemain. Erik ten Hag bertahan di Manchester United, Gareth Braithwaite bakal diresmikan dan Anthony hengkang? Man Sport memahami Gareth Braithwaite dari Everton adalah pemain yang diminati dan cocok gabung Man United. Dia merupakan pemain bertalenta, apalagi dia masuk dalam skuad 26 pemain timnas Inggris asuhan Gareth Southgate untuk Euro 2024. Braithwaite bisa menghabiskan biaya hingga 80 juta pound, namun pada usia 21 tahun ia jelas merupakan sebuah investasi. Setelah bek tengah, posisi penyerang tengah adalah prioritas berikutnya bagi United. Setelah keluarnya Anthony Martial minggu ini, The Reds hanya memiliki Rasmus Højlund sebagai pemain nomor 9. Jika Ratcliffe serius untuk mendorong Man United naik ke klasemen secepat mungkin, dia harus kembali bersaing untuk mendapatkan striker Napoli Victor Osimhen. Saran terakhir ini mungkin tidak mungkin terjadi, tetapi bermanfaat bagi karir Anthony. Pemain Brazil ini mengalami awal yang sulit di Manchester dan jelas dia tidak berada pada standar yang diharapkan Ten Hag. Ketika dia merekrut mantan pemain sayap Ajax itu, dengan sisa kontrak 3 tahun lagi, langkah cerdasnya adalah mengizinkan pemain berusia 24 tahun itu dipinjamkan selama 1 musim ke Belanda atau ke Liga Top Eropa lainnya. Langkah tersebut bisa saja terbantu dengan kedatangan Michael Olise dari Crystal Palace atau lebih mempercayakan Emak. Namun, apapun solusi penggantinya, 1 musim lagi dari sorotan untuk menemukan kembali performanya bisa memberikan keajaiban bagi Anthony. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.